Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab kali ini mengenai gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus ada dua macam, GLB sama GLBB. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Dimulai dari GLB lebih dulu. GLB yaitu gerak lurus beraturan. Dikatakan beraturan itu karena kecepatannya selalu tetap. Jadi benda yang bergerak dengan kecepatan tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi kecepatan V tetap. Itu yang dinamakan GLB, gerak lurus beraturan. Nah, rumusnya hanya satu, bahwa S sama dengan V kali T. S-nya jarak, V-nya kecepatan, T-nya waktu. Ya. Jarak menggunakan satuan SI itu meter, kecepatan meter per sekon atau per detik, sedangkan waktunya detik atau sekon. Ya. Nah, untuk grafik GLB ada V terhadap T, kecepatan terhadap waktu, sama S terhadap T, jarak terhadap waktu. Nah, karena kecepatannya itu tetap, misalnya awalnya di sini, walaupun waktunya bertambah, tetap, sehingga berupa garis lurus yang mendatar. Itu kecepatan terhadap waktu grafik GLB. Untuk S-nya, nah, jadi ini miring ke atas. Nah, jadi karena S sama dengan V kali T merupakan linear ya. Nah, sekarang contohnya. Nomor 1. Sepeda motor bergerak lurus beraturan. Berarti GLB. Menempuh jarak. Jadi untuk nomor 1, yang diketahui yang pertama kali adalah jarak. S. Berapa S-nya? 150 meter. Dalam waktu. Nah, jadi waktu itu T. Berapa waktunya? 30 sekon atau detik. S. Yang ditanyakan tentukan. Jadi ini ditanya. Itu tadi yang diketahui, sekarang ditanya. Apa yang ditanyakan? Ada dua. Yang pertama kecepatan, tadi V, ya. Yang kedua waktu, T, itu waktu. Ketika jaraknya, jadi T bila jaraknya 400 meter. Nah, ini pertanyaannya. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. Untuk yang A, rumusnya tadi cuma satu, bahwa S sama dengan V kali T. Ya. Berarti V-nya S dibagi T. Ya. S-nya 150, T-nya 30. Nah, berarti yang bagi 3. 5 meter per sekon. Sekarang yang B, waktu. Nah, S sama dengan V kali T-nya berarti S dibagi V. Jadi T sama dengan S dibagi V. S-nya 400, T-nya ditanyakan, V-nya otomatis tetap karena GLB berapa? Ini tadi
5 ya. Kalau 40 bagi 5 kan 8, berarti 80 detik atau sekon. Nah, ini jawaban yang nomor 2 yang B. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Yang kedua ini pada grafik samping. Jadi ini yang diketahui grafik. Yang ditanyakan jarak yang ditempuh. Nah, sekarang diperhatikan grafiknya. Kita tulis apa yang diketahui di dalam grafik tersebut, pada grafik tersebut. Yang pertama, ini V 5. 5 apa? Nah, satuannya di sini, meter per sekon. Yang kedua yang mendatar ini, T. Waktu berapa? 300 S sekon atau detik. Ini yang diketahui. Yang ditanyakan jarak. Berarti ya jarak itu S ya. Rumusnya tadi S adalah V kali T. V-nya 5, T-nya 300. 300 kali 5 ya, jadi 1500 meter. Ini contoh GLB nomor 2. Sekarang yang kedua gerak lurus dinamakan GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Dikatakan berubah itu karena kecepatannya berubah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Tetapi percepatan A selalu tetap. Apa percepatan itu? Perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Jadi pada GLBB nanti ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ada percepatan karena kecepatannya berubah tapi secara teratur. GLBB rumusnya ada 4. Yang pertama, A VT min V0 dibagi T. Percepatan, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Yang kedua, VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kecepatan akhir itu kecepatan awal plus percepatan kali waktu. Yang ketiga, jarak yang ditempuh. V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Jadi nanti merupakan persamaan kuadrat sehingga garisnya berupa lengkung nanti kalau S terhadap T grafiknya. Yang keempat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, ini rumusnya 4. Grafiknya ya, V tadi kalau sana tetap, ini ada 2 ya, karena berubah. Kalau miring ke atas itu dipercepat, A-nya positif. Kalau miring ke bawah diperlambat, A-nya negatif. Nah, percepatan yang tetap. Ya, sekarang contohnya pada GLBB ya. Nomor 1. Pada grafik berikut tentukan. Jadi yang diketahui grafik. Nah, jadi nomor 1 GLBB. Yang pertama, kecepatannya. Awalnya 5, akhirnya 15. Jadi yang diketahui begini. V0-nya 5, VT-nya 15. Satuannya di sini. Meter per sekon, meter per sekon. Waktunya ini 10 sekon. Jadi
T sama dengan 10 skon. Ditanya. Yang pertama, percepatan A. Yang kedua, jarak yang ditempuh S ya, selama 10 detik tadi. Sekarang menggunakan dari 4 rumus itu ya, mana yang kita ambil? Yang pertama, percepatan. Rumusnya itu yang pertama, VT dikurangi V0 dibagi T. VT-nya 15 dikurangi V0-nya 5 dibagi T-nya 10. 15 kurangi 5 10, 10 bagi 10 berarti 1. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, ini yang kecil ya, meter. Yang B sekarang, S itu rumus nomor 3 itu. Nah, V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya 5, T-nya 10 plus setengah kali A-nya hasilnya ini tadi 1 kali T kuadratnya 10 kuadrat. 5 kali 10 50 plus 10 kuadrat 100 kali setengahnya 50. Berarti jarak yang ditempuh 100 meter. Itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Pada nomor 2 yang diketahui, motor bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jadi ini awalnya V0-nya 4 meter per sekon. Kemudian direm. Nah, direm berarti kecepatannya berkurang. Akhirnya berhenti. Nah, akhirnya VT berhenti itu berarti kecepatannya 0. Ya. Setelah 2 detik, jadi waktunya 2 detik atau skon. Yang ditanyakan ada 2 juga. Ya. Yang pertama, perlambatan. Jadi perlambatan itu percepatan tapi nilainya nanti negatif. Ya. Sekarang yang B, jarak yang ditempuh S. Mulai direm sampai berhenti. Jadi 2 detik tadi. Nah, sekarang untuk yang A. Percepatan tetap VT min V0 dibagi T. Ini rumusnya, rumus yang pertama. VT-nya 0 dikurangi V0-nya 4 dibagi T-nya 2. Ya. 0 dikurangi 4 berarti min 4 dibagi 2 berarti min 2. Nah, makanya dikatakan perlambatan karena A-nya negatif. Sekarang yang nomor B, 2B. S tetap V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat.
V0-nya 4, T-nya 2, plus setengah kali A-nya, min 2. Kali T kuadrat. T tadi 2 ya, 2 kuadrat. 4 kali 2, 8. Ya. 2 kuadrat 4. 4 kali setengah 2 kali 2 min 4. Jadi 8 kurangi 4 meter. Nah, jadi waktu direm sampai berhenti 4 meter. Itulah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.